dan dengan semua peserta turnamen ini sangat luar biasa, berjuangan semangat, dan yang saya seperti salah satu bagian sangat-sangat bangga. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Bak kerasukan Paulo Maldini, skill bertahan Asnawi curi hati liga teratas Korea Selatan. 2 gol yang dicetak Asnawi Mangkualam dalam 3 pertandingan terakhir Ansan Greeners di K-League 2 memang jadi highlight utama dari pemain asal Indonesia tersebut. Hanya saja pertahanan sang bek sayap kanan juga patut diacungi jempol karena begitu tenang dan dingin. Penampilan defensif Asnawi yang paling dominan bisa dilihat dalam partai menghadapi Gimpo Citizen FC pada 23 Juli lalu. Dalam laga tersebut, ex-PSM Makassar dan Persiba Balikpapan tersebut, ia tidak hanya mencetak gol pamungkas Ansan yang menang 3-1, namun juga berjibaku mematikan pergerakan pemain-pemain lawan. Bak kerasukan bek legendaris AC Milan dan Italia Paulo Maldini, Asnawi Mangkualam memperagakan tackle-tackle penuh presisi. Para penggawa Gimpo seperti Na Sung Eun, Han Jong-woo, dan Park Dae-han dibuat mati kutu olehnya karena tackle yang bersih. Bahkan ketika diajak beradu badan sembari berlari, Asnawi pun masih tidak jatuh karena kekuatannya. Oleh akun media sosial resmi K-League, aksi-aksi penuh inspirasi dari Asnawi di Ansanwa Stadium tersebut kemudian dijadikan video kompilasi. Video tersebut kemudian diunggah pada Selasa kemarin dan mendapat banyak respon positif terutama dari pecinta sepak bola Indonesia yang senang dengan progres apik idola mereka di negeri gingseng. Moncernya penampilan Asnawi Mangkualam bersama Ansan Greeners di K-League 2 jelas tidak bisa lepas dari peran pelatih sementaranya saat ini, yakni Lim Jong-hoon. Meski hanya bertugas sebagai caretaker, namun setidaknya Lim telah membuktikan diri bisa mendongkrak performa Ansan dan begitu pula Asnawi. Lim Jong-hoon mengaku jika resep laju lumayannya saat ini sebagai caretaker Ansan Greeners adalah dengan melibatkan Asnawi Mangkualam lebih banyak dalam menyerang. Posisinya sebagai bek sayap kanan memang krusial terutama di sepak bola modern. Terbukti dengan terciptanya 2 gol dari 2 pekan dari kaki pemain berusia 22 tahun tersebut. Dengan performanya yang tengah on fire saat ini, kans Asnawi Mangkualam untuk menolong Ansan Greeners lolos dari jeratan relegasi semakin terbuka lebar. Saat ini kesebelasan berjuluk The Green Wolves itu masih menduduki posisi 9 dari 11 tim di K-League 2022 yang telah berjalan 28 pekan. Pantau turnamen lokal, agen asal Eropa bakal orbitkan The New Egy Maulana dan Witan Sulaiman ke Eropa. 2 pemain timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, sejauh ini masih belum mendapatkan klub baru. Akan tetapi sang agen yakni Dusan Bogdanovic terlihat asik pantau bibit muda tanah air. Di tengah kesibukannya sebagai agen pemain sepak bola ternama, Dusan Bogdanovic masih turun langsung ke lapangan untuk mencari bibit-bibit bintang masa depan. Agen dari Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri tersebut diketahui ikut memantau turnamen usia muda, yakni Nusantara Open Piala Prabowo Subianto 2022. Hal ini diketahui lewat story Instagram Bogdanovic sendiri pada Senin lalu, yang menunjukkan jika ia berada di Stadion Pekansari Bogor yang jadi tempat dihelatnya ajang tersebut. Nusantara Open Piala Prabowo Subianto 2022 adalah edisi pertama ajang dengan nama yang sama namun telah menyedot animo yang cukup besar. Terdapat 16 tim dari Akademi Sepak Bola terbaik di Indonesia ikut serta dalam kejuaraan yang berlangsung sejak 16 Juli lalu. Nampaknya Dusan Bogdanovic datang ke Stadion Pekansari untuk menyaksikan langsung partai final yang mempertemukan Persib Bandung versus PSLS Lok Sumawe. Dari laga ini tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan ada pemain yang tumbuh menjadi pemain pro berbakat dan bakal direkrut oleh agensi Bogdanovic Level Up Asia. Pria asal Serbia itu memang pandai dalam mencari klien dan sepertinya pantas diberi julukan Mino Raiola dari Indonesia. Pasalnya sebagian besar pemain dalam naungan Level Up Asia adalah pemain muda berkaliber timnas Indonesia seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, Sadam Ghaffar, dan Marcelino Ferdinand. Yang paling sukses tentu saja Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang telah menembus Eropa dan sempat bermain reguler di benua biru. Bima Sakti punya taktik jitu agar skuad timnas Indonesia U16 selalu bermental baja. Pelatih skuad usia muda termasuk timnas Indonesia U16 tentu memiliki banyak tantangan. Satu di antaranya adalah bagaimana menjaga mental para pemain yang masih berusia muda itu agar tidak gampang jatuh. Tantangan seperti itu yang sedang dialami pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti.
Ex-gelandang andalan timnas Indonesia itu pun memiliki trik tersendiri dalam menghadapi para pemain remaja itu. Bima mengaku harus pintar menempatkan diri ketika berhadapan dengan tegar Islami dan kolega. Terkadang ia menempatkan diri sebagai pelatih, kadang orang tua, kakak, bahkan di suatu momen, Bima harus pandai berperan layaknya teman sebaya mereka. Bima menyebut para pemain asuhannya tak sungkan untuk ngobrol dari hati ke hati atau curhat kepada dirinya. Topik yang biasa diobrolkan tidak hanya seputar sepak bola, malah lebih sering soal keluarga si pemain. Kondisi itu membuat Bima harus lebih berhati-hati, terutama ketika ia ingin membicarakan sesuatu yang dinilai sangat sensitif. Lebih lanjut, Bima Sakti pun memiliki trik menarik untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri para pemain timnas Indonesia U16. Bima secara khusus memasang foto orang tua dari para pemain di ruang ganti. Jadi sebelum pertandingan dimulai, ada semacam ritual yang dilakukan para penggawa Garuda Asia. Mereka menatap foto orang tua masing-masing sembari berdoa yang terbaik untuk pertandingan yang akan dijalani. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make it.